Sevi Lindawati. Saya mahasiswa dari Universitas Muhammadiyah Pringsewu Lampung, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Prodi S1 Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia dengan nomor induk mahasiswa 2021 406 403 004. Di sini saya akan memenuhi tugas mata kuliah keterampilan berbicara yang diampu oleh dosen pengampu Ibu Roro Dwi Astuti, Magister Pendidikan, yaitu dengan tugas berpidato. Dan tema pidato saya pada hari ini yaitu bertemakan mahasiswa sebagai kaum intelektual untuk penerus bangsa. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan selamat sejahtera bagi kita semua. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat, rahmat, serta hidayahnya sehingga kita masih dapat diberikan kesehatan hingga sampai saat ini. Tak lupa pula sholawat serta salam marilah kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita selalu nanti-nantikan syafaatnya kelak di yaumil kiamah. Amin Allahumma amin. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan sedikit pidato singkat mengenai peranan mahasiswa sebagai pemuda dalam kontribusinya terhadap bangsa. Mahasiswa artinya maha dari siswa. Artinya di sini mahasiswa itu memiliki tugas yang sangat mulia. Berbeda dengan siswa yang hanya mengejar indeks pemahaman individu dan nilai tinggi. Mahasiswa tidak seperti itu. Mahasiswa tidak hanya mengejar nilai tinggi, IPK tinggi, tetapi mahasiswa di sini memiliki tanggung jawab yang besar juga terhadap masyarakat dan juga bangsa. Maka dari itu, pola pikir mahasiswa itu juga harus sangat berbeda dari siswa. Di sini, sejatinya, yang menentukan keberhasilan seorang mahasiswa itu bukan saat kemampuan ia bisa masuk di perguruan tinggi, tetapi apa yang mereka nanti lakukan setelah keluar dari perguruan tinggi. Hadirin sekalian yang saya hormati, berbicara tentang bangsa Indonesia tidak akan mungkin ada habisnya. Ini bukan soal kenaifan atau kesokpedulian, tetapi ini tentang kesadaran. Kesadaran yang akan subur apabila pemiliknya mampu menyuburkannya. Lalu, bagaimana dengan peranan mahasiswa? Di sini ada sebab mengapa kita menjadi seorang mahasiswa. Secara tidak langsung, kita ditakdirkan oleh Tuhan untuk menjadi pejuang intelektual dan moral. Di sini kita memiliki tanggung jawab yang sangat besar, yaitu kepada masyarakat dan juga kepada pemerintah. Di sini, mahasiswa dalam negara dan bangsa memiliki 3 peranan utama, yaitu agent of change, iron stock, dan social control. Yang pertama ada agent of change. Di sini artinya mahasiswa dipersiapkan untuk dapat merubah negara ini ke arah yang lebih baik, namun tidak menghilangkan nilai-nilai luhur yang ada di negara Indonesia. Yang kedua ada iron stock. Di sini mahasiswa nantinya yang akan menggantikan pemerintah, yang akan menggantikan kepemimpinan pemerintah, yang akan menggantikan roda pemerintah negara Indonesia ini. Maka dari itu, kecerdasan harus diimbangi dengan kebijakan dalam bertindak. Yang ketiga, ada social control. Di sini mahasiswa selalu mengawasi kebijakan publik dan mahasiswa juga siap membantu masyarakat dalam menyuarakan aspirasinya terhadap kebijakan negara. Dunia kampus merupakan miniatur kehidupan berbangsa dan bernegara. Di dunia kampus berbeda dengan kehidupan sekolah. Jika dalam sekolah hanya melakukan kegiatan belajar dan mengajar, di dunia kampus sangat berbeda. Di kampus ada kegiatan ekstrakurikuler dan juga ada kegiatan internal. Kegiatan internal ini adalah kegiatan dalam hal perkuliahan, yaitu belajar dan mengajar. Yang kedua, ada kegiatan eksternal atau ekstrakurikuler. Di sini, kawan-kawan mahasiswa apabila ingin mengikuti kegiatan eksternal, itu harus mengikuti kegiatan yang memang mendukung kawan-kawan sekalian. Dan satu lagi, jangan sampai mengganggu perkuliahan kawan-kawan, karena di sini kita disekolahkan oleh orang tua kita, yaitu dengan tugas pertama belajar atau kuliah. Jadi kegiatan eksternal di sini itu
untuk mendukung kita dalam hal yang lain, seperti menambah wawasan, menambah ilmu, dan menambah pertemanan yang lebih luas. Hadirin sekalian yang saya hormati, menyambung pembicaraan sebelumnya yang menyangkut mahasiswa sebagai pejuang intelektual dan moral. Di sini sudah sangat jelas tujuan dan misi kita selanjutnya. Yang pertama, mahasiswa sebagai pejuang intelektual. Di sini mahasiswa harus belajar. Belajar untuk mengejar dari ketertinggalan, mampu mencari jawaban dari setiap permasalahan, dan mampu memberikan solusi. Di sini mahasiswa harus berani bertindak, mahasiswa harus berani berkorban. Kemudian tugas yang kedua yaitu mahasiswa sebagai pejuang moral. Di sini saat belajar dan mengetahui sebuah kebenaran, sebagai mahasiswa yang memiliki sikap kritis dan ideologis, sudah seharusnya melakukan sebuah pergerakan di dalam pembelajaran. Moral itu bukan hanya tentang berkata jujur dan bersikap baik, tetapi bagaimana kita menyikapi suatu hal. Dan yang paling penting, kita harus yakin bahwa tidak ada perbuatan baik yang sia-sia. Di sini kita itu juga membawa pesan moral. Di sini kita mendapatkan peranan sebagai pembawa pesan moral, di mana di sini kita tidak hanya membawa pesan moral bagi masyarakat, tetapi juga untuk pemerintah. Di sini kita berarti harus dapat mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari, di mana mahasiswa dalam menghadapi persoalan selalu dengan tenang, tetapi tetap dengan kritis, di mana mahasiswa tidak akan tinggal diam ketika ada penyimpangan dan ketimpangan keadilan. Dalam perjalanannya, mahasiswa sudah seharusnya berpikir dari berbagai sudut pandang, dari semua sisi yang berbeda. Dan mahasiswa juga harus meluangkan waktu, menyisihkan waktu untuk hati dan pikiran berpikir apa yang sedang terjadi hari ini, esok, ataupun lusa. Karena di sini kita juga harus memikirkan hal-hal yang belum tersentuh oleh masyarakat umum. Hal-hal apa yang akan kita lakukan sebagai pengabdian kita terhadap negeri. Di sini kita hanya perlu mengaplikasikannya dalam kehidupan kita terlebih dahulu. Sebelum saya mengakhiri pidato ini, saya ingin mengatakan kepada kita semua, yuk renungkan apa peranan kita sebagai mahasiswa. Kita tidak perlu melangkah terlalu jauh, cukup dalam ruang lingkup kita sendiri. Dan saya yakin ribuan mahasiswa yang ada di perguruan tinggi di negara Indonesia ini mempunyai ciri khas dan cara yang berbeda-beda dalam membangun negara kesatuan Republik Indonesia. Jangan pernah tanyakan apa yang telah negara berikan kepada kita, tapi tanyakan apa yang telah kita berikan untuk negara. Mungkin sekian pidato dari saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.